ayat ke-28. Demikian juga seperti yang terjadi pada zaman Lot. Mereka makan dan minum, mereka membeli dan menjual, mereka menanam dan membangun. Tetapi pada hari Lot pergi keluar dari Sodom, turunlah hujan api dan hujan belerang dari langit dan membinasakan mereka semua. Demikian halnya kelak pada hari di mana anak manusia menyatakan dirinya. Apa tidak cukup contoh tentang zaman Nuh? Zaman Nuh itu 5.000 tahun yang lalu. Masih ditambah zaman Lot. Abram dan Lot hidup pada 4.000 tahun yang lalu. Rupanya akhir zaman ini kerusakan dari dua zaman itu ada semua. Kenapa pada zaman Lot tidak ada disebutkan kawin dan mengawinkan? Ya. Sebab saudaraku pada zaman Lot itu kita tahu penyimpangan seks besar-besaran. Saudara dulu kalau ada orang yang kumpul kebo, sudah ribut semua. Sekarang dianggap biasa saudara. Saya pada waktu pergi ke Bali itu terkejut dengan pernyataan sepasang pemuda dan pemudi yang akan kita nikahkan. Pertanyaan pamungkas terakhir daripada konseling pernikahan, apa pernah berhubungan seks sebelum nikah? Sebab kalau mereka pernah berhubungan seks sebelum nikah, kita tidak akan lakukan pernikahan kudus. Tetapi atas persetujuan dari semuanya dan itu sesuai dengan tata gereja kita, peneguhan pernikahan. Lah jawabannya begini saudaraku, apa enggak boleh ya Om? Apa enggak boleh? Itu mengejutkan saya luar biasa saudara. Mereka berkata apa itu enggak boleh? Itu kan biasa. Bahkan di sana kalau enggak mengandung enggak sampai menikah. Karena percuma katanya kalau enggak bisa mengandung. Saya sampai kaget saudara. Tetapi sekarang ini betul-betul seperti zaman Lot saudara. Pada zaman Lot kita melihat bagaimana saya pernah sampaikan saudara tentang dosa Sodom. Mengapa Tuhan membinasakan Sodom? Bukan cuma penyimpangan seks. Saya tunjukkan kepada saudara tentang 7 dosa Sodom. Yang slide paling akhir. Ini yang menyebabkan Tuhan membinasakan Sodom. Pertama keangkuhan. Kedua ketamakan dan keraskusan. Kemalasan. Hidup yang zaman sekarang tidak pernah lagi ada orang khotbah tentang gelojo dan berlasat-lasat. 40 tahun yang lalu ketika saya bertobat, maka masih ada pendeta yang khotbah tentang rakus dan berlasat-lasat. Itu di dalam ayat yang nomor 3 dan nomor 2 tadi. Lalu ketidakpedulian pada orang miskin dan orang sengsara. Kesombongan, bukan cuma keangkuhan, ini saudara kembar saudara. Kemudian tentu saja penyembahan berhala dan penyimpangan seks. Bagaimana Lot akhirnya kehilangan semua keluarganya. Ketika dia memberitahu kepada 2 calon menantu. Dari semua pemuda di kota Sodom, masih ada 2 yang biseksual. Yang tertarik pada putri daripada Lot. Yang lainnya sudah homoseks semua. Nah pada saat itu dia berkata bahwa kota ini, tamu yang datang ke rumah kita itu 2 malaikat utusan Tuhan. Dan kota ini akan dibinasakan bersama 4 kota yang lain jadi 5 kota. Mereka tertawa, mereka terbak-bak. Rupanya firman Tuhan di rumah itu, di keluarga itu dibuat guyonan saudara. Mereka tidak peduli dengan Tuhan. Mereka tidak ada takut akan Tuhan. Dan pada waktu itu malaikat perlu menarik Lot untuk keluar dari Sodom. Sebab Sodom sudah masuk ke dalam Lot. Dan perintahnya jangan menoleh ke belakang. Istri Lot menoleh ke belakang dan menjadi tiang garam. Maka di dalam 2 Timotius pasal 3 kita melihat ada 2 grup manusia. Yang pertama sekali kita baca dalam 2 Timotius pasal 3 peringatan
ketahuilah pada zaman akhir seperti sekarang ini, maka akan tiba masa yang sukar. Buat siapa? Buat orang percaya. Masa yang sukar buat orang Kristen, itu di depan mata. Nggak usah tunggu bagaimana kalau ganti pemimpin dan sebagainya. Itu sudah di depan mata kita, dan masalahnya roh antikris ada di mana-mana. Lalu diterangkan, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Hamba uang di situ philargyros, lovers of money. Nah, saudara, saya kira dulu ini untuk orang-orang di luar Tuhan. Tidak. Ternyata itu berbicara juga tentang orang Kristen akhir zaman. Sebab di dalam 2 Timotius 3 dia katakan, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Mereka berbakti, mereka menyanyi, mereka memuji, mengembalikan persepuluhan, memberikan persembahan buat pembangunan. Tapi mereka memungkiri kekuatannya. Dengan jelas Rasul Paulus berkata, hindarilah orang-orang semacam itu. Kita baca dulu lebih lanjut sebelum saya terangkan. Mereka akan membual, menyombongkan diri, menjadi pemfitnah, tukang gosip saudara ya. Mereka berontak atau tidak menghormati orang tua, tidak tahu berterima kasih. Tidak tahu berterima kasih ini adalah rejecter of grace, penolak kasih karunia. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. Suka berkhianat, tidak berpikir panjang, belagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu dan daripada menuruti Allah. Coba baca ayat keempat itu. Lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Sampai di sini dulu, ada 4 macam kasih. Ada 4 macam mengasihi. Number 1, mengasihi diri sendiri. Lovers of self. Orang yang mengasihi diri sendiri akan angkuh, sombong, arogan, sombong, suka membual, membesarkan diri sendiri, garang, tidak suka berdamai. Saudaraku, di mana-mana saya lihat pengacara jadi kaya, kenapa? Banyak orang saling berkelahi. Melakukan perbuatan tidak menyenangkan, dituntut. Membuat perkataan dan perbuatan tidak menyenangkan, dituntut. Dan celakanya itu, sayang sekali, juga di antara orang-orang yang menyebut pengikut Kristus. Yang kedua, mengasihi uang. Demi mengasihi uang, maka saudaraku, saya lihat itu di KPK, para pejabat dan juga direktur-direktur perusahaan, tinggal wakil presiden dan presiden saja. Puji Tuhan punya presiden yang baik. Amin. Tapi yang lainnya dari gubernur semua, dirjen, menteri, mengasihi uang. Dan celakanya beberapa dari mereka juga ngaku pengikut Kristus. Nah, nomor 3 ini saudaraku yang jarang dianggap dosa. Lovers of pleasure. Lovers of pleasure, saudaraku, seringkali dianggap bukan dosa. Dan kemudian yang terakhir ini aja yang baik, mengasihi Tuhan. Supaya lebih jelas, kita baca 1 Yohanes pasal kedua, ayat ke-15. Coba ditampilkan. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15. Jangan mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Love not the world, neither the things that are in the world. Jangan mengasihi dunia dan barang-barang yang ada di dalamnya. Diterangkan. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada di dalam orang itu. Bukan cuma the love to the Father, tapi the love of the Father. Kasih Bapa tidak ada di dalam orang itu. The love of the Father is not in him. Bagaimana dunia ini bisa mengenali kita pengikut Kristus? Bahwa Allah itu Bapaknya kita. Ada kasih dari sorga itu.
Sebab semua yang ada dalam dunia ada 3 hal itu, keinginan daging dan keinginan mata serta keangkuhan hidup bukan berasal dari Bapa melainkan dari dunia. Dan dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, keinginan itu hawa nafsu. Tapi orang melakukan kehendak Allah tetap hidup untuk selama-lamanya. Love not the world. Jarang kita dengar sekarang istilah duniawi. Sebab saudara, ukuran sukses dunia sudah masuk ke gereja. Ukuran sukses dunia sudah masuk ke gereja. Dijelaskan di sana ada nafsu mata, nafsu daging, dan ingin terkenal. Saya baru-baru ketemu dengan seorang pengusaha teman saya yang terlibat dalam pelayanan. Dan dia tanya satu hal pada saya. Kenapa ya Pak? Sebab dia pengusaha papan atas. Ini anak-anaknya pengusaha-pengusaha besar. Pada menikahi selebriti. Aneh kan? Kan mereka bisa menikah dengan gadis dari keluarga-keluarga terhormat. Saya tidak katakan selebriti pasti tidak terhormat. Tapi asal terkenal. Maka anak-anak pengusaha-pengusaha besar itu kenapa ya kok begitu? Saya jawab sebab mereka mencari ketenaran. Mereka mencari keangkuhan hidup untuk membanggakan diri. Jadi jangan lupa ada 4 mengasihi. Yang pertama mengasihi siapa? Diri sendiri. Saudara apa mengasihi diri sendiri itu? Seperti saya katakan, saya masih ingat. Ada kenalan saya, rekan saya pendeta. Wah kalau tersinggung sedikit, diomongin orang, waduh telinganya tipis. Tuntut dengan pengacara. Kalau namanya Timotius, ngurusi saya difitnah orang, mau dicelakakan orang, diomongin orang, difitnah orang. Saya tidak sempat melayani Tuhan saudara. Bisa setiap hari saya ke pengadilan ribut. Sebab manusia akhir zaman itu tidak mau berdamai. Garang. Saya masih ingat ketika 2 malaikat yang diutus oleh Tuhan sampai ke kota Sodom. Mereka diundang oleh Lot untuk tinggal di rumahnya. Tidak lama kemudian seluruh kota itu mengepung rumah Lot. Dan berkata keluarkan 2 orang itu untuk kami pakai mereka. Mau dipakai saudara. Dianggap barang, dianggap alat. Dan yang menyedihkan adalah Lot berkata, jangan, mereka adalah tamuku yang terhormat. Yang ada di bawah atap rumahku. Aku harus melindungi mereka. Ada padaku 2 orang putriku yang belum mengenal laki-laki. Masih perawan ting ting ting. Pakai mereka. Ada bapak gila semacam itu? Saudara yang kasih Tuhan. Begitu dalamnya Sodom, gambaran dunia merasuk kepada Lot. Sampai dia bisa mengucapkan kata seperti itu. Tapi mereka tidak mau. Orang akhir zaman tidak tahu mengasihi itu artinya nafsunya tidak wajar. Nafsunya menyimpang, perversion. Laki-laki dengan laki-laki, wanita dengan wanita. Baru-baru ini saudaraku di Academy Award pembagian Oscar berjalan di karpet merah. Sepasang laki-laki. Yang salah satunya pakai brewok tapi pakai rok panjang. Yang sampai melambe-lambe saudaraku. Oh seram saudaraku. But this is the shadow of Sodom. Inilah gambaran bahwa kedatangan Tuhan sudah sangat dekat. Yaitu kehancuran dekadensi moral manusia saudara. Waktu saya melayani salah satu song leader. Saya tidak mau istilah worship leader karena itu tidak sesuai Alkitab. Song leader. Yang bertobat dan dia gay. Dan dia berkata, Pak Arifin akan terkejut. Dan Pak Arifin tidak akan menyangka. Siapa saja pendeta, aktivis, majelis gereja, pemusik, song leader yang seperti saya.
Bapak tidak akan menyangka sebab tidak kelihatan dari luar. Dulu kita nganggap kalau orang gay itu kebanci-bancian. Tidak kelihatan sama sekali. Dan mereka tetap berkhotbah. Mereka tetap melayani Tuhan. Dari luar tidak kelihatan. Unholy, unthankful. Dalam terjemahan The Message dikatakan bahwa mereka itu addicted to lust. Mereka bukan cuma kecanduan kepada narkoba, tapi kecanduan kepada hawa nafsu. Kecanduan seks. Kapan itu Pak Roni cerita, Pak? Kapan itu kan Bapak tahu ada seorang model di Jakarta yang minta dilayani. Sangat cantik. Tetapi dia itu addicted to sex. Kalau sudah datang hawa nafsunya itu, dia mau berhubungan dengan siapa saja. Menyedihkan saudara. Tapi untuk itulah Kristus mati di atas kayu salib. Untuk menebus kita. Jauhilah mereka itu kata Tuhan. Siapa? Orang yang menyebut diri Kristen. Tapi cuma mencintai diri sendiri. Mencintai uang. Mencintai pleasure. Dan tidak mengasihi Tuhan. Tadi lagu lama sengaja saya minta untuk dinyanyikan. Lebih dari segalanya, ku ingin kau Tuhan, emas, perak dan permata. Yang jualan toko perhiasan berkata, Pak jangan sering nyanyi lagu itu katanya. Do not love the things of this world. Kadang-kadang tidak kita rasa, maka kita bisa terseret. Hidup adalah pilihan. Saya bisa mengganti mobil saya dengan mobil paling baru. Tapi bisa juga saya pakai untuk pekerjaan Tuhan. Terserah saya. Kita tidak jadikan robot. Am I lovers of money, lovers of self, supaya dianggap hebat, atau lovers of God? Hidup adalah pilihan saudara. Kasihan sekali Lot ini. Pada waktu dia menceritakan, kota ini ditimpa murka Allah, akan dibinasakan. Calon menantu dan anak-anaknya tertawa. Rupanya di rumahnya itu firman Tuhan dipakai buat guyonan saudara. Terlalu banyak khotbah tentang Tuhan itu adalah kasih. Itu satu sisi yang lain. Tapi Tuhan bisa juga murka. Para pria yang ada di sini, dengar ya. Termasuk saya. Barang siapa menjamah istri sesamanya, tidak akan luput dari hukuman. Dengar itu. Satu kali saya ketemu dengan seorang bapak yang benar-benar fasik saudara. Bagaimana tidak fasik saudara? Saya kaget juga ketemu bapak ini. Ya usianya waktu saya ketemu dia baru 70-an lah. Siapa istrinya? Menantunya sendiri. Dia berkata pada anak-anaknya sebab dia orang kaya, ceraikan istrimu, papa suka dia. Dan waktu saya datang ke rumahnya saudara, bersama dengan sepasang hamba Tuhan yang lain, dia mengucapkan kata-kata yang mengejutkan saya. Dia bilang Tuhan itu gak ada. Saya ini Tuhan buat diri saya sendiri. Kalau saya besok mati, kalau perlu tutup saja sama koran, lalu kubur saja. Dia mengucapkan kata-kata semacam itu dengan sombongnya, dengan angkuhnya. Dia adalah seorang konsultan. Konsultan apa? Konsultan bukan bangunan saudaraku. Dia konsultan judi. Jadi kalau dia pergi ke Las Vegas, dia disediakan segala fasilitas.
Dan gajinya luar biasa tingginya. Ketika saya keluar dari rumahnya, saya melakukan sesuatu yang diperintahkan Tuhan. Tapi yang belum pernah saya lakukan. Saya kebaskan debu dari kaki saya. Sebab saya sudah memperingatkan dia. Manusia akhir zaman seperti itu. Mereka mencintai hawa nafsunya. Saudara yang kasih, itu keadaan kita sekarang. Tapi kabar baiknya tidak semua seperti itu. Mari kita baca saudara. Dan peringatan selanjutnya adalah tentang orang-orang yang akan menyusup ke rumah-rumah perempuan-perempuan yang syarat dengan hawa nafsu. Selalu ingin diajar tetapi tidak pernah mencapai kebenaran. Yang biasa yaitu tergoda seks itu laki-laki. Tapi akhir zaman ini sudah ditulis firman Tuhan. Wanita mengejar laki-laki. Tapi tidak dalam komunitas kita. Tidak dalam komunitas orang benar, orang percaya. Tapi sudah ditulis. Firman Tuhan mengatakan di dalam ayat 10, saudara. Tetapi, saya suka cita dengan perkataan tetapi ini. Saya pernah berkhotbah tentang tetapi, artinya sebaliknya. Engkau yaitu Timotius, murid daripada Paulus, anak rohani daripada Paulus. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia, di Iconium dan Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Terjemahan berkata dari semuanya. Puji Tuhan. Ayat 12 mari kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Apa semua mengalami aniaya? Tidak. Hanya mereka yang hidup benar. Di dalam daftar daripada tanda-tanda akhir zaman adalah pembenci semua yang baik. Terjemahan lain berkata pembenci orang baik. Berapa banyak saudara percaya kalau saudara hidup baik, maka saudara akan mengalami yang baik juga. Semua orang suka dengan saudara. Siapa percaya? Tidak. Kita lihat saudaraku. Ketika saudara melakukan yang benar, tantangan akan datang dari dunia ini. Kita tahu ada juga anak Tuhan yang tidak cinta uang. Tapi menghadapi hawa nafsu tidak bisa. Karena itu ada keinginan mata, nafsu daging, dan keangkuhan hidup. Mungkin yang tidak dianggap terlalu berdosa, tanda kutip, adalah keangkuhan hidup. Zaman sekarang dianggap hebat. Yesus berkata, aku lemah lembut dan rendah hati. Tanpa rasa loh saudara. Sebab orang itu bisa menyembunyikan kesombongan. Dengan ditutupi dengan topeng. Haleluya, puji Tuhan. Terus haleluya, puji Tuhan dalam hatinya. Aku orang paling benar di sini. Hati-hati saudara. Karena itu Rasul Paulus berkata, tapi engkau. Bagaimana hidup berkemenangan di akhir zaman? Mengikuti ajaran yang benar. Yesus berkata barang siapa mencintai hidupnya akan kehilangan. Tapi siapa membenci kehidupannya, hidup yang mana ini? Bukan hidup fisik ini, hidup jiwani, soulless life. Saudara, kalau sedikit-sedikit kita tersinggung, kita marah, ngurusi orang yang memfitnah kita tidak bisa hidup dengan sukacita, saudara. Tuhan berjanji kerajaan Allah itu soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Satu hari ada berita jauh dari Amerika. Pak Arifin selingkuh dengan seorang wanita di jauh, saudara, Bandung. Padahal saya jarang ke Bandung saudara ya. Cuma ada cerita semacam itu. Yang saya senang itu yang marah Lili saudara. Adik ipar saya. Kok ada orang percaya ya?
Oh senang, saya bangga saudaraku di PLA ya. Tetapi saudaraku kalau saya ngurus yang begitu, saya tidak sempat pelayanan. Saya tidak bisa yaitu dipakai oleh Tuhan mengembangkan kerajaannya kemana-mana saudara. Karena itu jangan termasuk golongan yang pertama. Masuklah golongan yang kedua ini. Mengikuti ajaran, nasihat, tujuan hidup, cara hidup, gaya hidup daripada Rasul Paulus yang adalah bapak rohani daripada Timotius. Apa tugas gereja? Menyediakan pemimpin-pemimpin yang punya the love of the Father. Amen. Yang menyediakan the love of the Father. Ketika saya melayani orang-orang LGBT, yang mereka minta cuma satu dari saya. Penerimaan. Penerimaan tanpa syarat. Suatu hari ada seorang pemuda, dia gemetar di depan saya. Dia bilang, Daddy, boleh saya peluk? Oh saya bilang, silakan sini, saya peluk dia. Nangis kayak anak kecil saudara. Padahal anak ini berewokan saudara ya. Dia nangis kayak anak kecil. Dia cerita, dari papa jasmani saya cuma dimaki, diludahin, ditempeleng, dipukul, ditendang, diusir. Mereka membutuhkan bapak-bapak rohani yang mau menerima mereka apa adanya. Ternyata dalam perjalanan hidup saya sebagai hamba Tuhan, ternyata lebih gampang jadi pendeta. Saya tidak suka istilah pendeta. Pendeta itu pemimpin upacara saudaraku. Gembala lebih tepat. Tetapi lebih berat menjadi daddy. Lebih berat menjadi bapak saudaraku. Ya. Kalau semua anaknya manis baik kan gampang saudara. Ada yang keluar masuk penjara, ada yang jatuh bangun. Saudaraku, kalau semuanya pemenang tugas sudah selesai. Dengar baik-baik saudaraku, ada 4 mengasihi. Yang pertama tadi mengasihi diri sendiri. Mari kita tanya pada diri sendiri. Apa saya mementingkan reputasi? Saudara, ada orang begitu menjaga reputasinya. Saya ini terkenal orang baik, saya ini terkenal orang begini, orang begitu. Satu hari saudara saya dapat suara Tuhan dan saya tahu itu suara Tuhan. Suaranya begini. Siapa yang menganggap kamu terlalu penting? Waduh, saya tahu itu firman Tuhan. Saya bilang, ya Tuhan, tolong saya. Dari mana saya tahu saya masih belum seperti Yesus? Nah kemarin ini saya dibawa ke Singapura, saudara. Lalu diperiksa endoskopi, kolonoskopi. Waktu masukkan jarum ke sini, ini rupanya ya nurse yang belum terlalu bagus lah ya. Lalu waktu dimasukkan, dibelok-belokkan begini saudaraku ya. Kan kesakitan saudara. Lalu dia ngomong gini. Ya, dia bilang bahwa urat saya ini yang tidak bagus. Jengkel enggak saudara? Mestinya saya bilang haleluya, enggak, saya bilang gini. What do you mean? Apa maksudmu? Your vein is not good. Dia bilang gitu saudaraku. Bahwa saluran darah balik saya ini tidak baik. Kan aneh saudara. Saya udah disakiti, akhirnya dia menyerah, dia panggil orang lain, lalu dimasukkan, ya selesai. Tapi di situ saya tahu daging saya berontak saudara. Ya, what do you mean? Ya saya tidak marah-marah, ya cuma tanya. Cuma kan suara saya serak mungkin ya menakutkan, buktinya dia minggat saudara. What do you mean? Urat darah saya tidak baik. Tetapi saudara, setiap daripada kita ada bahaya lover of self. Lalu lovers of money. Ya puji Tuhan, saya lumayan punya reputasi soal itu. Tapi Tuhan bilang, kamu masih megang uang kecil. Kamu belum urusan dengan triliun. Dengan puluhan, ratusan triliun. Jangan memegahkan diri. Karena itu the spirit of the world. Bagaimana dengan mencintai yaitu pleasure? Nah saudara, kedua-duanya no dan Lot. Mereka dua-duanya mabuk. Ketahuilah saudara bahwa anggur itu di dalam Alkitab, di dalam masyarakat Yahudi,
adalah sesuatu yang dianggap luxury tapi diizinkan. Yesus sendiri minum anggur, saudara. Beberapa religious people di luar sana mengatakan Yesus tidak pernah minum anggur, Yesus cuma minum grape juice. Tidak benar. Ya, itu roh agamawi, saudaraku. Yesus minum anggur. Tapi Nuh dan Lot dua-duanya mabuk dan dua-duanya telanjang. Apa yang menjatuhkan mereka? Bukan uang, tetapi memuaskan diri sendiri. Tuhan memberikan pada Nuh sebagai pengganti Adam seluruh bumi. Tapi dia cuma mengurusi kebun anggurnya. Dan dia menikmati kesuksesannya. Dan dia mabuk dan dia telanjang. Dan keluarganya yang sudah baik ini dikutuk oleh dia. Saya mendapatkan berkat yang kelas gold. Anak ketiga, Yafet, mendapat kelas silver. Tapi Ham dan Kanaan cucunya dikutuk oleh Nuh ketika dia mabuk. Hati-hati dengan lovers of pleasure. Bagaimana dengan Lot? Dan kedua-duanya mabuk dan telanjang. Kedua putri daripada Lot berkata, tidak ada laki-laki lain. Mari kita beri minum papa kita malam ini. Dan kita berhubungan dengan papa kita. Incest. Baru minggu yang lalu kita baca berita. Ada seorang bapak memperkosa ratusan kali putri kandungnya. Dan dia bukan orang dari Afrika sana, dia orang Indonesia. Itu tanda akhir zaman. Ya kalau orang di luar sana bagaimana? Kalau dia juga ternyata orang percaya. Jadi tidak semua orang percaya diselamatkan. Jangan menipu diri sendiri. Dan air bah membinasakan mereka semua. Hujan api dan belerang membinasakan mereka semua. Mari kita lihat tentang istri pada Lot. Dia menoleh ke belakang. Menoleh ke belakang saudaraku sebab apa yang dia tinggalkan? Harta dan kekayaannya. She's a lover of money. Dan dia suka juga dengan keangkuhan hidup. Sebab kalau dia keluar dari Sodom, she's nobody. Ketika di Sodom dia adalah istri dari pemimpin di Sodom. Kita harus tahu bahwa Lot duduk di pintu gerbang ketika dua malaikat itu datang. Siapa yang duduk di pintu gerbang? Anggota dewan kota Sodom. Dan itu sangat menarik hati daripada istri Lot. Dia menolak ke belakang dan menjadi tiang garam. Kepada siapa kita mengarahkan diri ini penting, saudara. Saya dulu pernah secara bergurau tanya pada saudara, kenapa anak babi itu jalannya nunduk? Saudara tahu jawabannya? Karena dia malu, dia anaknya babi. Tetapi saya pelajari bukan cuma babi jalannya nunduk. Semua binatang jalannya nunduk. Lihat tikus, kucing, anjing, termasuk macan, harimau, termasuk raja, yaitu singa. Jalannya menunduk. Sebab yang penting buat mereka makan, minum, kawin, dikawinkan, dan kawin dengan siapa saja. Maksudnya cuma seks dan makanan. Kebutuhan-kebutuhan daging. Jadi kalau kita sebagai orang Kristen pikirannya cuma makan, minum, menanam, menjual, membeli, shopping. Cuma shopping. Kita tidak lebih dari kaki empat, saudara. Mari saya ajak saudara menyenangkan hati Tuhan. Saya berdoa setiap saudara menjadi lovers of God. Yang mengasihi Tuhan. Dulu ada seorang anak muda di tempat kita. Dia datang dengan membawa uang ketika kita sedang membangun di lembah pujian. Dia bilang, Pak Arifin, saya ini bawa uang ini ya untuk beli mobil Mercedes. Tapi saya kan ingat kita lagi membangun. Saya serahkan buat pembangunan saja. Duh senangnya saya.
saya punya anak yang baik ya. Tapi along the way, dia tidak lagi mencintai Tuhan. Harus dipertahankan saudara. Dan dia menceraikan istrinya. Dengan alasan apa? Istrinya ini menghalangi berkatnya katanya. Saya nampung istri dan anaknya beberapa bulan di rumah saya. Sedih hati saya saudara. Saya percaya yang sedih bukan saya aja tapi Roh Kudus yang di dalam saya. Bagaimana seorang anak muda yang memulai dengan roh mengakhiri dengan daging. Tetapi engkau mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, kasihku, ketekunanku. Dan engkau telah ikut menderita aniaya bersama dengan aku. Di Antioquia, Listra, Ikonium. Dan dari semuanya itu Tuhan menyelamatkan aku. Memang benar setiap orang yang mau hidup beribadah dalam Kristus Yesus akan mengalami aniaya. Kita melihat bagaimana Donald Trump itu dari playboy bertobat. Lalu dijadikan presiden Amerika Serikat. Dan dia melakukan sesuatu yang benar yaitu mengaku Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Dan memindahkan. Sebab itu keputusan Kongres Amerika bukan keputusannya dia. Yang belum dilaksanakan. Memindahkan yaitu kedutaan besar dari Tel Aviv. Yang bukan ibu kota Israel. Kepada ibu kota Israel yaitu Yerusalem. Tel Aviv itu kota dagang saudara. Tetapi gedung DPR Israel termasuk Knesset itu kongres yaitu DPR Israel. Rumah presiden, rumah perdana menteri itu di Yerusalem bukan di Tel Aviv. Dia melakukan yang benar dan saudara lihat apa yang terjadi sekarang kalau saudara ikuti. Bagaimana kehidupannya yang dulu dikorek-korek. Saudara tahu orang Amerika itu beda dengan kita. Biasanya private life seseorang bukan urusan mereka. Tetapi kalau kita coba melakukan yang benar, kita melawan arus. So ingat bagaimana seorang mantan gubernur di negeri ini yang menyamakan dirinya dengan Nemo. Karena melawan arus. We live in a sex-crazed world. Kita hidup di zaman yang orang gila seks. Ternyata seks itu seperti lebih dari narkoba, saudara. Ketagihannya. Saya melayani seorang anak muda yang cuma terikat pornografi. Dan dia cerita saya. Pertama kali ya, saya itu terikat dengan gambar yang normal, katanya hetero, pria dan wanita. Tidak puas. Dia sudah coba, dia tidak puas. Sebab apa yang dia lihat itu dia lakukan. Lalu cari yang lebih lagi. Ya, yaitu sadomasochism. Yaitu yang melakukan dengan kekerasan. Dengan cambuk, diikat. Lalu homoseks. Lalu dia cerita terakhir. Pada waktu sebelum saya baptiskan dia ngaku. Sekarang saya cari yang gambar-gambar tentang perkosaan. Dan saya ingin memperkosa orang. Dengar baik-baik saudara. You are what you see. Satu hari saya melayani seorang pendeta yang selingkuh dengan 2 orang pekerjanya, istri orang di jemaatnya. Dan saya tanya tidak ada orang jatuh dengan mendadak. Apa asal usulnya? Sederhana saudara. Jawabannya tapi mengejutkan saya. Pak, kalau saya ini judek katanya. Judek itu artinya tidak bisa mikir. Saya cari situs porno. Loh judek apa? Tidak dapat ilham firman Tuhan katanya. Mau khotbah saudaraku. We live in a sex crazed world. Loh, ini pengkhotbah loh. Pendeta loh. Hati-hati saudara. Rasul Paulus memperingatkan. Nah, ayat selanjutnya berkata, sejak kecil engkau sudah mengenal firman Tuhan. Saudara yang kekasih, satu hari
ada satu hiburan kepada saya. Ada sepasang suami istri yang konseling soal masalah pernikahan. Anaknya ngotot minta ketemu Pak Bapak Pendeta Arifin, saya mau ikut. Waduh, saudara, ya senang saja kan, dia ingin ketemu dengan saya. Anak ini usianya 9 tahun. Dia membaca bukan Alkitab biasa, tapi Alkitab bergambar yang besarnya segini loh. Dia bawa kemana-mana itu. Dan dia menanyakan satu pertanyaan kepada saya doktor teologi dan saya dosen teologi ya, teologi bukan teologi ya. Dan dia menanya satu pertanyaan saya tidak pernah ditanyakan siapapun. Dia bilang gini, Opa, saya dipanggil Opa. Siapa menulis kitab Yesaya? Yang bagian akhir itu, sebab Yesaya kan sudah meninggal. Dia tanya begitu kepada saya. Ya saya jawab, ya semua catatan tentang apa yang dia nubuatkan kan tertulis. Yang nulis orang lain. Oh oke, Opa. Dia datang ke rumah saya cuma tanya itu. Kalau saya jawab boten semerap, wah celaka saudaraku. Tetapi pada waktu itu hati saya sukacita. Wih, anak umur 9 tahun mencintai firman Tuhan semacam ini. Orang tuanya cerita, Pak, dia tuh gak suka. Dia kalau baca komik yang hubungan dengan Alkitab. Waduh senangnya saya saudara. Ya, kapan tuh saya ketemu cucunya Pak Andrian yang juga cucu saya yang terbesar. Dia ulang tahun. Dia dibuatkan, sebab di keluarga kita ini kan akrab ya. Adik saya kan ahli membuat kue. Dibuatkan kue yang gambarannya itu semua yaitu pemain bola dari mana itu? Valencia atau apa gitu ya. Dan dia hafal namanya. Meskipun itu nama yang sulit saudaraku, nama mungkin dari Spain atau dari Italy, dia hafal semua. Saya tanya dia, kamu tahu 12 murid Tuhan Yesus, ya dikurangi Yudas lah, kesebelasan Yesus. Kamu tahu? Belum, Grandpa, oke. Kalau ketemu Grandpa lagi, sebutkan semua nama Tuhan Yesus, murid Tuhan Yesus, kamu tak kasih hadiah. Waduh saudara, ketika sebulan lagi saya datang, dia berkata, Grandpa, Simon Petrus, Andreas, dia sebutkan saudara. Sebab yang mendidik anak kita tidak ada orang lain, harus kita sendiri. Supaya menghadapi the sex crazy world, menghadapi supaya dia tidak cinta diri sendiri, cinta uang, cinta pleasure, tapi mengasihi Tuhan. Jangan salahkan orang lain. Jangan serahkan pada guru sekolah minggu, jangan serahkan pada pendeta. Anda harus mendidik anak-anak Anda. Seperti Nuh. Dia mendidik istrinya supaya tidak cinta dunia ini. Dia mendidik ketiga putranya. Dan memilihkan menantu-menantu yang cinta Tuhan. Dan 8 orang ini saja diselamatkan. Selama 120 tahun dia berkhotbah, bertobat. Tidak ada yang bertobat. Tapi dia menyelamatkan seisi rumahnya. Apa seisi rumah saudara sudah diselamatkan? Karena itu saya akan berani saya katakan, kalau orang sudah ngaku anak Tuhan atau hamba Tuhan, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit marah karena dikatain orang, berarti lu masih anak-anak, masih belum dewasa. Kapan tuh Pak Kris lebih keras lagi, Kris Manusama, dia bilang gini, siapa yang masih suka tersinggung itu kampungan, katanya saudaraku. Saya bilang amin. Sebab itu lovers of self. Mari saya ajak saudara, minta Tuhan anugerah. Supaya tidak cinta uang, tapi cinta Tuhan. Supaya tidak cinta yaitu kesenangan hidup. Tetapi mencintai Tuhan dan pekerjaannya. Setuju? Harus setuju saudaraku. Karena Tuhan sedang membangkitkan satu umat yang mengasihi Dia.